Perkenalkan, saya Winisa Madayo dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai etnometodologi. Etnometodologi merupakan pendekatan sosiologis yang mempelajari bagaimana individu dalam kehidupan sehari-hari menciptakan, mempertahankan, dan memahami keteraturan sosial. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada metode-metode praktis yang digunakan orang awam untuk memahami dan mengorganisir aktivitas sosial mereka. Berbeda dengan sosiologi konvensional yang seringkali melihat masyarakat dari perspektif struktur makro, etnometodologi justru menyelami dunia mikro interaksi sosial untuk memahami bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dan konsep dasar etnometodologi adalah studi tentang metode-metode yang digunakan orang-orang dalam aktivitas sehari-hari untuk memahami, menjelaskan, dan menghasilkan keteraturan dalam interaksi sosial. Istilah ini berasal dari kata etno yang berarti rakyat atau orang dan metodologi yang berarti cara atau metode. Sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai metode rakyat. Pendekatan ini berasumsi bahwa setiap orang adalah sosiolog praktis yang secara aktif terlibat dalam menciptakan dan memahami dunia sosial mereka. Dalam pandangan etnometodologi, keteraturan sosial bukanlah sesuatu yang sudah ada begitu saja, melainkan merupakan pencapaian yang terus-menerus diproduksi dan direproduksi melalui aktivitas praktis anggota masyarakat. Setiap tindakan sosial dipandang sebagai sesuatu yang memiliki struktur metodis yang dapat dipelajari dan dipahami. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami masyarakat, kita perlu melihat bagaimana anggota masyarakat itu sendiri memahami dan mengorganisir kehidupan sosial mereka. Terdapat 3 prinsip fundamental yang mendasari etnometodologi adalah reflektivitas, indeksikalitas, dan akuntabilitas. Reflektivitas mengacu pada fakta bahwa tindakan sosial sekaligus menggambarkan dan menciptakan realitas sosial yang sedang digambarkannya. Ketika seseorang berbicara tentang situasi tertentu, dia tidak hanya mendeskripsikan situasi tersebut, tetapi juga turut menciptakan dan membentuk situasi itu. Sedangkan indeksikalitas merujuk pada fakta bahwa makna dari suatu tindakan atau ungkapan selalu bergantung pada konteks spesifik di mana tindakan atau ungkapan itu terjadi. Ungkapan yang sama dapat memiliki makna yang sangat berbeda dalam situasi yang berbeda. Sementara itu, akuntabilitas berarti bahwa tindakan sosial dapat diamati, dilaporkan, dan dijelaskan oleh anggota masyarakat. Dan anggota masyarakat secara aktif membuat tindakan mereka dapat dipahami oleh orang lain. Secara dan tokoh utama seorang Harold Garfinkel yang hidup dari tahun 1917 hingga 2011 adalah tokoh utama dan pendiri etnometodologi. Garfinkel mulai mengembangkan ide-ide dasar etnometodologi pada tahun 1940 hingga 1950-an. Ketika ia masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas Harvard, pada periode ini ia mulai mempertanyakan asumsi-asumsi dasar sosiologi konvensional dan tertarik pada cara orang awam memahami dunia sosial mereka. Pengalaman personalnya sebagai anggota masyarakat yang berusaha memahami situasi sosial yang kompleks menjadi inspirasi bagi pengembangan pendekatan teoritis yang baru. Karya seminal Garfinkel yang berjudul Studies in Etnomethodology diterbitkan pada tahun 1967 dan menjadi landasan teoritis dan metodologis bagi seluruh program penelitian etnometodologi. Dalam buku ini, Garfinkel menyajikan serangkaian studi empiris yang mendemonstrasikan bagaimana anggota masyarakat menggunakan metode-metode praktis untuk menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial. Buku ini juga
Ih, jangan. Buku ini juga memperkenalkan konsep-konsep kunci etnometodologi dan metodologi penelitian yang inovatif. Perkembangan etnometodologi dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada tahun 1960-an, fokus utama adalah pada pembentukan dasar teoritis dan metodologis pada publikasi karya-karya seminar. Periode 1970-an ditandai dengan ekspansi aplikasi etnometodologi ke berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, dan kesehatan. Dari tahun 1980-an hingga sekarang, etnometodologi harus berkembang dan mengalami diversifikasi dengan munculnya berbagai cabang seperti analisis percakapan, studi tempat kerja, dan etnometodologi digital. Pendapat metode penelitian dari etnometodologi. Eksperimen pelanggaran merupakan salah satu metode penelitian yang paling khas dalam etnometodologi. Metode ini melibatkan pelanggaran sengaja terhadap norma-norma sosial yang tak terucap untuk mengungkapkan struktur tersembunyi dari kehidupan sosial. Garfinkel dan murid-muridnya melakukan berbagai eksperimen seperti bernegosiasi harga di toko dengan harga tetap, bertindak seperti tamu di rumah sendiri, atau meminta klarifikasi terus-menerus dalam percakapan biasa. Tujuan dari eksperimen-eksperimen ini adalah untuk membuat tampak apa yang biasanya tidak tampak, yaitu metode-metode praktis yang digunakan orang untuk mempertahankan keteraturan sosial. Analisis percakapan merupakan cabang etnometodologi yang fokus pada studi detail tentang bagaimana percakapan Pendekatan ini menganalisis bagaimana orang mengatur pergantian bicara. Pendekatan ini menganalisis bagaimana orang mengatur pergantian bicara, bagaimana mereka memulai dan mengakhiri topik pembicaraan, bagaimana mereka memperbaiki kesalahan dalam percakapan, dan bagaimana mereka menciptakan kohesi dalam interaksi verbal. Analisis percakapan menggunakan transkrip yang sangat detail yang mencatat tidak hanya kata-kata yang diucapkan tetapi juga jeda, intonasi, tumpang tindih bicara, dan aspek-aspek lain dari produksi verbal. Observasi partisipatif naturalistik dalam etnometodologi berbeda dengan observasi partisipasi dalam antropologi atau sosiologi lainnya karena fokus yang spesifik pada metode-metode praktis yang digunakan anggota masyarakat. Peneliti etnometodologi tidak hanya mengamati apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana anggota masyarakat membuat apa yang terjadi itu dapat dipahami dan dapat dijelaskan. Peneliti berusaha memahami penalaran yang praktis yang digunakan anggota masyarakat dalam situasi tertentu. Metode interpretasi dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana orang membuat pemahaman dari informasi dan tindakan dalam konteks tertentu. Metode ini mengkaji bagaimana orang menggunakan dokumen, teks atau artefak lainnya seperti sumber daya untuk memahami situasi sosial. Peneliti menganalisis tidak hanya isi dokumen, tetapi juga bagaimana dokumen itu digunakan dalam praktik sosial sehari-hari. Terdapat teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam etnometodologi memerlukan perhatian yang sangat detail terhadap aspek-aspek seharian dari kehidupan sosial. Perekaman audio dan video merupakan teknik yang sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis interaksi sosial secara berulang-ulang dan dengan detail yang sangat tinggi. Namun, perekaman ini harus dilakukan dalam setting yang natural tanpa mengubah dinamika interaksi yang sedang diamati. Transkrip dalam etnometodologi harus sangat detail dan mencakup tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga aspek-aspek paralinguistik seperti jeda, intonasi, penekanan volume suara, dan aspek-aspek non-verbal seperti gerakan tangan dan ekspresi wajah. Tingkat detail ini diperlukan karena makna dalam interaksi sosial tidak hanya terkandung dalam kata-kata, tetapi juga dalam cara kata-kata itu diucapkan dan dalam konteks non-verbal di mana kata-kata itu diproduksi. Catatan lapangan dalam etnometodologi fokus pada dokumentasi aktivitas-aktivitas keseharian
yang seringkali dianggap tidak penting, tetapi justru mengandung metode-metode praktis yang canggih untuk mengorganisir kehidupan sosial. Peneliti harus sensitif terhadap detail-detail kecil yang mungkin terlewat dalam observasi. Observasi kasual tetapi sangat penting dalam memahami bagaimana keraturan sosial diproduksi. Verifikasi dengan partisipan penelitian merupakan aspek penting dalam etnometodologi karena pendekatan ini sangat menghargai perspektif orang dalam dan berusaha memahami bagaimana anggota masyarakat sendiri memahami aktivitas mereka. Namun, versifikasi dalam etnometodologi bukan sekedar validasi temuan tetapi juga merupakan bagian dari proses analisis karena cara partisipan merespon interpretasi peneliti juga memberikan wawasan tentang metode-metode praktis yang mereka gunakan. Ada juga aplikasi dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, etnometodologi telah memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pembelajaran terjadi secara natural dalam interaksi guru dan siswa di dalam kelas. Peneliti etnometodologi mengungkapkan bahwa pembelajaran bukan hanya transfer informasi dari guru ke siswa, tetapi merupakan proses interaksional yang kompleks di mana guru dan siswa sama-sama menciptakan pemahaman. Etnometodologi juga mengkaji bagaimana otoritas guru dikonstruksi dan dipertahankan melalui praktik-praktik interaksional sehari-hari. Bagaimana siswa menunjukkan pemahaman atau ketidakpahaman mereka, dan bagaimana keteraturan kelas diproduksi dan direproduksi. Aplikasi etnometodologi dalam bidang hukum dan sistem peradilan telah menghasilkan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana keadilan dikonstruksi dalam praktik sehari-hari. Penelitian etnometodologi mengkaji bagaimana juri menggunakan penalaran akal sehat dalam mengambil keputusan, bagaimana pengacara membangun kasus mereka melalui pencitraan yang persuasif, dan bagaimana hakim mempertahankan otoritas mereka dalam interaksi ruang sidang. Etnometodologi juga menganalisis bagaimana kategori hukum seperti bersalah atau tidak bersalah diproduksi melalui praktik-praktik institusional tertentu. Dalam bidang kesehatan dan medis, etnometodologi telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang interaksi dokter dan pasien dan bagaimana diagnosis medis dikonstruksi. Penelitian menunjukkan bahwa diagnosis bukan hanya aplikasi pengetahuan medis yang objektif, tetapi juga merupakan proses interaksional di mana dokter dan pasien bersama-sama membangun pemahaman tentang kondisi kesehatan. Etnometodologi juga mengkaji bagaimana otoritas medis dikonstruksi, bagaimana persetujuan informasi diproduksi dalam praktik, dan bagaimana rekam medis digunakan sebagai alat untuk mengorganisir pekerjaan medis. Seberapa menit tuh? Aplikasi dalam organisasi dan tempat kerja telah menghasilkan cabang etnometodologi yang disebut studi tempat kerja. Penelitian ini mengkaji bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam setting organisasi, bagaimana koordinasi dicapai dalam kerja tim, dan bagaimana teknologi digunakan dalam praktik kerja sehari-hari. Etnometodologi organisasi juga menganalisis bagaimana budaya organisasi diproduksi dan direproduksi melalui praktik-praktik keseharian. Bagaimana hubungan kekuasaan dikonstruksi dalam interaksi sehari-hari, dan bagaimana perubahan organisasi terjadi melalui perubahan dalam praktik-praktik kerja. Sudah. Sampai siapa dah? Kesimpulan dari etnometodologi adalah etnometodologi menawarkan perspektif yang unik dan berharga dalam memahami kehidupan sosial dengan fokusnya pada praktik keseharian dan metode-metode yang digunakan orang awam
menciptakan keteraturan sosial. Meskipun menghadapi berbagai kritik dan keterbatasan, pendekatan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam sosiologi dan ilmu sosial dengan mengungkapkan kompleksitas dan kecanggihan dari aktivitas sosial yang tampak sederhana. Relevansi etnometodologi semakin meningkat dalam era digital ini, di mana pemahaman tentang bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi dan menciptakan makna dalam konteks virtual semakin penting. Transformasi digital tidak menghilangkan kebutuhan untuk memahami aspek fundamental dan dari interaksi sosial, tetapi juga menciptakan konteks baru di mana wawasan etnometodologi dapat diterapkan. Masa depan etnometodologi terletak pada kemampuan untuk terus beradaptasi dan merespon terhadap kondisi sosial yang berubah sambil mempertahankan wawasan inti tentang pencapaian keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi dengan pendekatan lain dan aplikasi pada domain baru akan terus memperkaya pemahaman kita tentang cara-cara kompleks di mana kehidupan sosial diorganisir dan dicapai. Etnometodologi akan terus relevan selama manusia terus terlibat dalam interaksi sosial dan menciptakan makna dalam kehidupan sehari-hari. Itu deh. Iya, sudah. Sekian penjelasan dari saya mengenai etnometodologi. Harap tunggu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.